hadir di sini, kepala sekolah, Bapak Ibu guru dan tenaga kependidikan, dan semua yang hadir pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita bicarakan dan sudah kita lakukan persiapan untuk tatap muka terbatas ini, bahwa SMP Negeri 3 Sidikalang menjadi uji coba untuk tatap muka terbatas. Ini sudah kita lakukan dan sudah penuh persiapan, namun di sana sini masih banyak yang harus kita benahi ke depannya. Untuk itu ya, dengan kehadiran Pak Bupati di sini, kami mohon bimbingan, arahan dan petunjuk untuk penyempurnaan daripada pelaksanaan tatap muka yang uji coba tatap muka yang kita lakukan pada hari ini. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, saya mohon Bapak Ibu sekalian, ketika Pak Bupati menyampaikan arahan, saya mohon disimak betul-betul, karena seperti yang saya sampaikan, ini uji coba pertama di Kabupaten Dery. Ketika kita ini tidak berhasil, mungkin Pak Bupati dan semua akan berpikir untuk melanjutkan ini. Untuk itu saya tekankan sekali lagi kepada Bapak Ibu yang ada di SMP ini, semua persyaratan dan tambahan yang harus dipenuhi oleh sekolah dan orang tua itu betul-betul kita laksanakan sehingga ini bisa dapat berjalan ke depan, dan untuk sekolah lain kita berani untuk melaksanakan yang demikian. Jadi tolong apa yang disampaikan oleh Pak Bupati dan yang sudah kami sampaikan, tolong benar-benar dilaksanakan untuk hari-hari berikutnya. Bahkan setelah ini pun saya minta kepada Bapak Ibu guru tenaga kependidikan di sini untuk melanjutkan. Nanti setelah selesai semua, harus semua lokal yang betul-betul tim kesehatannya itu melakukan pembersihan daripada seluruh ruangan sebelum besok masuk. Harus selesai. Tim kesehatan kebersihan harus bekerja lagi. Itu mungkin saya pengantar Pak Bupati, dan mohon izin kepada Pak Bupati dan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan untuk kami tindak lanjut. Terima kasih Pak. Jua. Horas. Jua. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masuk pada era yang baru. Bapak Gubernur memerintahkan kepada kami semua, Bupati dan Wali Kota, untuk menggunakan otoritasnya untuk melakukan evaluasi tentang sekolah tatap muka terbatas. Diberi hak dan otoritas kepada semua kepala daerah untuk memutuskan apakah daerahnya, sekolahnya siap. Apapun keputusan kepala daerah akan didukung oleh Pak Gubernur. Jadi inilah mandat yang diberikan, yang kita lakukan sekarang untuk melakukan uji coba. Ya, Bapak Ibu sekalian, Ibu guru yang kami hormati, kita paham bahwa situasi COVID-19 secara spesifik membuat proses belajar dan mengajar kita terhambat. Kita tentu cemas sekali akan anak-anak kita. Bagaimana nanti anak-anak kita ke depan yang masih duduk di jenjang sekolah, dari sekolah PAUD, sekolah dasar, SMP, SMA, dan seterusnya. Bagaimana, apa yang terjadi? 1-2 tahun mereka tidak berinteraksi dengan guru, mereka bisa lost. Nah, itu ada di perasaan orang tua, di perasaan guru, perasaan murid. Tapi selama ini Pak Gubernur merasa kesehatan yang utama. Nah, tanpa kesehatan, mana mungkin kita bisa melanjutkan kehidupan berbangsa dan negara. Namun karena situasi yang lebih kondusif, kita lihat Pulau Jawa dan Bali, Jawa pada khususnya sudah lebih baik setelah Bapak Presiden, Pak Menteri fokus untuk memperhatikan Jawa dan Jakarta, maka kelihatan sekali sekarang COVID terkendali. Ya, mal sudah mulai buka. Untuk kita, wilayah Kabupaten Dery, pada bulan Juli, tingkat warga yang terinfeksi sampai 500 per hari rata-rata.
kita lakukan pembatasan, kita lakukan penegakan, menyakitkan memang, tidak boleh pesta dan lain-lain. Itu Forkopimda, Satgas segala turun untuk menjaga itu. Antara lain itu yang menyebabkan maka sekarang dari posisi yang tinggi dari 500 terakhir kita bisa mengontrol di bawah 100 infeksi per hari. Kita tekan terus sampai kemudian dia landai, kalau bisa 1 digit saja, sehingga kita akan lebih baik. Saat ini kita memang masih PPKM level 3, ya. Tetapi dari segi epidemiologi, dari sebelumnya awal Juli kita beresiko tinggi, merah, perlahan dia turun menjadi oranye, sekarang status kita sudah kuning, belum hijau tapi kuning. Ya, nah itulah yang membuat saya memberanikan diri untuk menyambut tantangan Pak Gubernur untuk melakukan ini. Tetapi ini tergantung kita semua. Ya, keinginan yang besar dari kita untuk melanjutkan proses mengajar dan mengajar anak-anak kita, apakah berkelanjutan atau tidak tergantung kita sendiri masing-masing. Apabila kita mampu, ya, amanah, diberi kepercayaan, melakukan tatap muka terbatas, maka ini akan berkelanjutan. Ya, kerinduan kita untuk mengajar dan mengawal anak-anak kita harus diwujudkan dengan tata kelola yang baru. Ini era baru, tidak sama seperti era kemarin. Ya, banyak hal-hal baru yang harus kita terapkan untuk memastikan, ya, proses belajar mengajar itu aman dan sehat. Kita tidak mau ada klaster baru terjadi gara-gara proses ini. Kita tidak mau. Apabila itu terjadi, maka kelas kita kali-kali diberi kepercayaan tetapi tidak cakap. Nah, dan kita tentu Bapak Ibu guru dan anak-anak semua dan termasuk orang tua bukan kalian. Kabupaten Dairi itu kabupaten yang kuat, solid. Pendahulu kita banyak yang sukses, baik di dunia olahraga, catur misalnya, di dunia seni, di legislatif, eksekutif, pengusaha, ya, anak-anak kita luar biasa. Kita semua luar biasa. Jadi kita mau tunjukkan kaliber kita. Saya berusaha untuk tunjukkan bahwa daerah ini bukan kaleng-kaleng. Tidak bisa tekan walaupun kita adalah kota persimpangan. Kita bukan kaleng-kaleng. Kita amankan warga ini. Sampai kita bikin titik-titik pengontrolan, bekerja siang dan malam sama TNI dan Polri untuk memastikan kita aman. Kalau kita memang amanah. Nah, itu yang saya minta kepada Bapak Ibu semua, Bapak Kepala Sekolah, ya, harus punya kepemimpinan, Pak. Seperti yang Anda sudah lakukan, tingkatkan terus, dan guru-guru semua kompak lah, ya, untuk mengawal kegiatan ini. Ini adalah uji coba. Di atas kertas kita sudah bikin senario. Tapi itu di atas kertas. Ya, di atas kertas. Di atas kertas itu ya, namanya juga di atas kertas. Laboratorium. Semua keadaan terkontrol. Nah, pada saat kita lakukan teori itu di lapangan, inilah kita perlu masukkan satu sama lain. Tentu ibu guru yang menjalani ini harus memberi masukan. Karena kami kan bukan yang melakukan. Bapak ibu guru yang melakukan. Ya, semua kita yang ada di sini harus kasih masukan untuk kita bisa menetapkan kebijakan. Anak-anak harus ditanya, orang tua harus ditanya, karena ekosistemnya stakeholder-nya kan. Ya, masukan saya ada beberapa. Saya lihat satu, tidak standar. Ada yang bawa sanitizer, ada yang tidak. Ada yang pakai face shield, ada yang tidak. Tidak standar. Ya. Yang kedua, anak-anak itu takut-takut. Anak-anak saya nggak ngerti, ya. Anak-anak itu mungkin psikologi ya, udah lama nggak sekolah, tiba-tiba datang ke kelas itu ditanya nggak spoke out, ya. Ini evaluasi saya. Anak-anak itu harus berani
Anak-anak itu harus apa aja nih, karena usianya. Nah, coba kita cek, adakah situasi yang menekan mereka? Ya, kita tidak boleh lagi, proses pengajar kita tidak lagi one way, tidak lagi seperti itu. Kita harus dialogis, ekspresif, biarkan mereka bertanya. Ya, mudah-mudahan ini karena COVID-19 yang begitu menekan sehingga suasana mereka galau. Saya percaya, saya serahkan kepada Bapak Ibu, itu observasi saya. Ya, harus standar. Pesan saya, anak-anak harus menggunakan prinsip-prinsip yang diterapkan di sekolah terkait dengan COVID-19 yang dibawa keluar. Jadi nanti kalau kita ketemu anak-anak itu, aku kenapa bawa hand sanitizer di tasnya? Oh, ini diajarkan oleh guru. Dan ini kebiasaan yang kami lakukan di sekolah. Nah, gitu. Saya ingat saya ke Jepang lihat anak-anak itu, disiplin itu memang dipraktekkan di sekolah dan di rumah. Sehingga budaya masyarakat Jepang sangat bersih. Karena semua bekerja. Jadi saya harap kebiasaan-kebiasaan yang Bapak Ibu terapkan di sini itu akan menjadi kebiasaan baru bagi anak-anak ke depan, ya, menggunakan masker, mencuci tangan sebelum beraktivitas, memeriksa suhu, lalu kemudian membersihkan baju semua di rumah setelah bertemu begitu, dan menjaga jarak. Kenapa, Bu? Ibu ada apa? Ada sesuatu? Ya. Jadi mungkin itu. Oh ya. Satu lagi yang saya observasi, pada saat kami masuk sekali pertama naik mobil, itu di luar di simpang itu banyak anak-anak, kira-kira 15-25 orang. Berdiri-berdiri, berseragam berdiri-berdiri. Nah, saya tanya kepada Pak Kadis, itu kenapa anak-anak berdiri di situ? Oh, rupanya karena ada jadwal. Dia masuk setengah jam setelah jadwal sebelumnya. Nah, begitu. Nah, itu keputusan kita menunda setengah jam berakibat potensi kerumunan di luar. Nah, jadi kalau kita mau ambil jeda begitu, bagus. Tetapi harus diantisipasi kalau diturunkan oleh orang tuanya pulang lebih awal mereka supaya nggak salah kerumunan seperti itu. Awal-awal mungkin begitu, lama-lama nggak terkontrol lagi mereka. Ya, tolong dipikirkan. Ya, misalnya diwajibkan orang tua tetap menunggu. Di situ didampingi. Kalau di mobil ya tetap di mobil. Kalau naik motor didampingi sama orang tuanya. Jadi di-guard sampai kemudian masuk di bawah tanggung jawab guru. Jangan dilepas begitu saja. Nah, dia berseragam, anak-anak sekolah. Anak-anak sekolah itu kan terpantau oleh masyarakat. Akan dinilai adalah warga-warga yang sangat di bawah kontrol guru, mestinya berkarakter baik, ya, memberi contoh juga walaupun dia anak, ya. Jadi itu yang observasi saya, tolong Pak Kadis, ya, itu sebagai kebijakan itu diantisipasi beberapa hal. Mungkin saya ingin dengar dari Ibu Guru semua, bagaimana perasaannya. Di tempat ini juga kita ajak beberapa kepala sekolah, rekan-rekan kepala sekolah yang datang dari sekolah-sekolah lain. Ya, ini saya kebetulan panggil tulang. Tulang ini dari SMK 1. Ya, yang juga akan buka. Nah, jadi Pak Guru bilang memang SMK itu di bawah yurisdiksi provinsi, tetapi kebijakan buka atau tidak diserahkan kepada kota. Kepada kepala daerah. Kepala daerahnya. Oleh karena itu saya ajak juga tulang saya untuk lihat sama-sama. Karena nanti dia juga akan terapkan di sekolah. Ya, jadi kita berkumpul. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya atau pendapat, silakan. Ibu, Bapak dari mana? Izin Pak, saya Japor Mandaban dari unit kerja SP3 Sidikalang Pak. Oke, baik. Yang pertama Pak, kami dari mewakili guru-guru SMP3 sangat mengapresiasi dan salam hormat kepada pimpinan Kabupaten Dere yang sudah mempercayakan kita Pak
sebagai sekolah pertama mungkin yang melaksanakan uji coba PPKM terbatas. Ini setahun yang lalu sudah menjadi kerinduan untuk kami, Pak. Dan bahkan untuk tahun ini lebih-lebih mungkin sangat rindu kami, Pak, melaksanakan ini, di mana memang program pemerintah diutamakan kesehatan. Tapi melihat hasil evaluasi kita, Pak, dari perkembangan siswa dibandingkan sebelum pandemi, di bidang mental mungkin, Pak, dan karakter. Dan seperti orang bijak mengatakan, untuk mematikan generasi bangsa, suatu bangsa ke depannya langsung 20 tahun sebelumnya saya berpikir ke sana, Pak. Jadi bagaimana agar negara kita khususnya Kabupaten Deri, Pak, bermental baik dan berjiwa baik bahkan cerdas. Program diberikan Bapak menjadi motivasi besar, motivasi baik untuk kami, Pak. Saya rasa di Kabupaten Deri bahkan komunikasi kita dengan beberapa orang tua sama dengan kerinduan kita, Pak. Lewat prinsip tadi mengutamakan kesehatan, makanya upaya kita lewat protokol kesehatan. Harapan kami, Pak, ke depannya mohon dukungan penuh agar pelaksanaan ini lewat apa yang disampaikan Bapak kepada kami tadi beberapa hal evaluasi. Mungkin kami maklumi, Pak, kami menyadari itu, Pak, kesalahan kami, dan harapan kami juga lewat teguran Bapak, lewat pesan Bapak, kami siap mungkin bersatu untuk melaksanakan, untuk meningkatkan kembali apa yang disampaikan Bapak lewat pimpinan kami. Izin, Pak, Bapak Sinuraya, lewat himbauan Bapak, kami siap, Pak. Itu mungkin saran atau ucapan apresiasi mungkin dari kami, Pak. Dengan kedepannya kami juga berdoa semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, Pak, panjang umur, serta kebijakan dalam memimpin Kabupaten Deri, Pak, bersama unsur Prokopimda di sini, dari pihak TNI juga dan pihak Kapolres Deri berdatangan, Pak. Luar biasa kami apresiasi atas kedatangan Bapak. Sedikit mungkin yang kami sampaikan, Pak, dengan harapan terjadi sinergitas dari pemerintah Kabupaten Deri ke SMP Negeri 3 Sidikalang. Kurang lebih yang kami sampaikan, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Ada lagi, silakan. Izin, Dokter, ini Pak. Silakan. Mas Ani. Terima kasih yang kami hormati Bapak Bupati, Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Soed dari Pak Ramil, mewakili Bapak Kepala Sekolah SMP 3 dan Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 3 dan rekan saya ada tadi dari SMA Negeri 1 ini. Pertama, terima kasih atas undangan ini, Pak Kadis, Pak Bupati sudah melibatkan kami di KSLTA bisa hadir di sini. Kami harus apresiasi yang luar biasa ini. Kami nyatakan kami belajar dari situasi ini karena ke depan di SLTA itu, Pak Bupati, kami masih dalam tahap verifikasi. Ada penjadwalan verifikasi, setelah diverifikasi nanti dinyatakan siap menjadi sekolah untuk pelaksanaan tatap muka. Dari itu nanti mungkin akan direkomendasikan ke gugus tugas kabupaten kota. Kalau itu sudah disetujui oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini yang mungkin didelegasikan kepada gugus tugas, barulah nanti di tingkat SLT itu melakukan tatap muka terbatas. Tapi ini sangat luar biasa, Pak Bupati. Pertama, semangatnya yang kita lihat. Ya, seluruh warga memang orang tua semangatnya sudah sangat luar biasa untuk melaksanakan tatap muka. Tetapi semangat ini tentunya harus dibentengi oleh analisis ilmiah yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota. Dalam hal ini adalah protokol kesehatan. Ya, semangat tidak bisa hanya semangat, tetapi di baliknya itu kan ada ancaman yang mungkin bisa mengakibatkan nanti dampak kesehatan yang mungkin lebih fatal. Jadi ini menjadi pembelajaran. Terima kasih. Kalaupun nanti kami juga di KSLTA, kami harap juga Pak Bupati ngasih support juga lah. Boleh ke SMK 1, boleh ke SMA 1, terserah yang mana yang baik bagusnya. Tapi paling tidak itu adalah apresiasi kepada anak-anak kita. Memang kebijakan kewenangan itu ada di provinsi, tapi seluruh masyarakat yang ada di situ adalah warga daerah. Nah, ini mungkin yang menjadi tanggung jawab bersama. Dalam hal ini nanti kami berharap juga Bapak Bupati berkenan untuk memberi motivasi kepada anak-anak kita. Hal yang sama mungkin kami akan coba nanti adopsi, walaupun mungkin ada sedikit berbeda dalam hal teknis pelaksanaan sesuai dengan situasi dan lingkungan sekolah masing-masing. Ini barangkali sekali lagi apresiasi yang luar biasa dari kami SMA SMK buat Pak Bupati. Sehat walafiat selalu, Pak. Mudah-mudahan diberi Tuhan kebijakan untuk memberi yang terbaik untuk kabupaten kita. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Baik, yang lain mungkin ibu-ibu. Siapa saja, silakan. Ya, ibu silakan. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dari Bapak kepada Bapak Bupati. Sebelumnya saya Nureli Angkat, nama saya Nureli Angkat, guru SMP Negeri 3. Saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang Bapak beri
dan arahan-arahan yang Bapak berikan itu kami akan berusaha untuk memperbaikinya, karena kerinduan kami terhadap anak-anak, kemudian adanya kami rasakan efek negatif yang lebih banyak selama dari ini ya Bapak. Kami untuk membangun karakter siswa itu kan harus bertatap muka, sepertinya kami rasakan. Dengan daring kami susah untuk membangun karakter anak-anak kita. Jadi saya sangat berterima kasih dan mudah-mudahan kami mendukung semua apa yang Bapak arahkan dan tugaskan. Mudah-mudahan kami mengerjakannya dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Biasa saat perempuan kami sehat-sehat mau kita meladuna. Terima kasih banyak ya Pak. Mudah-mudahan kami bisa bekerja sama dan lebih baik lagi cara bekerja kami. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terharu tuh Bu. Nanti kalau ada lagi, baik. Tambahan dari saya, Pak Kadis, semua sebelum kita mulai itu ada persyaratan-persyaratan yang harus ditemukan. Ya, dan persyaratan itu akibat pemenuhan persyaratan itu izin diberikan. Secara rutin itu dilakukan sidang pemeriksaan. Apabila ada kelalaian, izin itu dicabut. Maka sekolah Bapak ditutup kembali. Begitu. Ya. Ini bukan sukarela. Ini adalah tugas yang harus dilakukan dengan ketat. Ya, jadi satgas lah yang itu turun di bawah untuk memeriksa ya kelengkapan yang diberikan, misalnya surat pernyataan orang tua bahwa mereka harus melakukan apa, mengantar dan menjemput, ya, menyiapkan anak dengan sanitizer, menyiapkan anak dengan masker, itu dia harus dan tahu ada risiko, sadar bahwa ada risiko, tetap ada risiko. Jadi ini risiko sama-sama, kita harus berdoa terus tiap hari. Nah, itu harus dinyatakan tuh. Jadi kalau ada apa-apa nanti kita jangan salah-salah. Ibu guru disalahkan, saya juga nggak mau kan. Ada risiko. Karena kita hanya bisa menjaga vaksin itu bisa datang lagi dengan mutasi baru yang perilakunya berbeda lagi gitu. Nah, itu tolong disadari ya, ada risiko tetap. Nah, saya pikir itu tolong salah satu misalnya ya, termasuk ibu juga cek anak-anak. Kalau misalnya anak-anak itu atau dukungan orang tua tidak ada, bisa diperingati, dia nggak boleh sekolah. Begitu, karena bisa mengganggu siswa lain. Nah, jadi ada komitmen dari kita sama-sama. Nah, itu penting. Yang kedua, saya tambahkan lagi, nah, itu harus mungkin ada SK Bupati, ya, harus ada landasan hukumnya, sehingga Satpol PP pun Bapak bisa panggil untuk melakukan penertiban apabila dibutuhkan, ada landasannya. Yang kedua, ini pesan Pak Gubernur. Kalau keluarga di mana anak-anaknya itu ada, oleh karena suatu hal, misalnya kontak tracing, dia tidak terpapar, tapi kontak tracing aja kalau terpapar udah jelas. Itu mereka termasuk keluarga yang berinteraksi oleh medis, dia tidak boleh sekolah. Nah, ini nggak mudah lakukannya, karena kontak tracing itu belum tentu dia katakan, belum tentu dia pikir itu betul dan dia lakukan isolasi mandiri, kan gitu. Ya, jadi saya ingin sampaikan, urusan kita ini urusan satu persatu keluarga, satu persatu anak yang kita harus perhatikan. Kita tidak bicara murid-murid, kita bicara anak-anak, anak itu si A, si B dan keluarganya. Kita harus tahu betul handphone ibunya, kita harus tahu betul handphone anaknya, handphone ayahnya, sehingga kita bisa berinteraksi situasinya. Dan hubungan antara Satgas, Dinas Pendidikan, sama Kesehatan, dan sekolah itu harus sangat dekat. Apabila terjadi satu insiden, itu maka ada kontak tracing, informasi itu harus langsung nyampe. Dan itu tidak bisa dengan sendiri, trust me. Itu harus diatur. Jangan ada harap itu muncul dengan sendirinya, cannot. Itu harus dipikirkan, itulah tugas OPD, dinas untuk menyiapkan hal-hal itu kepada Bapak Ibu Guru,
tentu nanti ya masukan-masukan sesuai dengan kondisi diberikan. Tetapi itulah tata kelola yang harus kita lakukan. Tata kelola itu harus dicatat sehingga kalau ada apa-apa bisa diaudit. Ya, apakah Bapak Ibu melakukan protokol kesehatan dengan tepat? Bisa nggak itu? Kalau nggak aceroboh nih guru-guru nih, bisa Pak, lihat admin kami, lihat suhu kami, lihat pemeriksaan kami. Inilah proses kami mencuci setiap hari. Itu traceable, recorded. Ya, karena ini kaitannya dengan urusan kemanusiaan. Ya, jadi Ibu harus tata kelolanya harus baik. Ada tugas tambahan selain mengajar nih, ya, mengelola situasi ini sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Ya, karena ada nasib anak-anak yang dipercayakan kepada kita dan nasib bangsa. Sekali terjadi apa-apa, kita bisa langsung tiba-tiba level 4 lockdown malah, kalau cluster, ya. Ya, jadi itu antara lain saya bersyukur ibu-ibu merasakan kerinduan ini dan kita penuhi sama-sama. Marilah kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi masih uji coba, tentu harus diperbaiki sana sini, ya. Misalnya apakah kalau pakai masker itu cukup didengar anak-anak? Apakah pakai ini cukup didengar? Artinya ibu intonasi itu harus lebih keras lagi. Terus anak-anak pun tadi saya lihat saya nggak bisa dengar anak-anak. Saya pakai ini. Dan lebih malu-malu gitu. Kalau ada yang lantang gitu kan. Jadi yang situasi ini jangan sampai menghambat komunikasi sehingga ada salah paham dan kemudian proses belajar juga tidak sampai sayang. Risiko ada dalam sejam tapi manfaatnya nggak ada gitu kan, sayang sekali gitu. Jangan harus dapat seoptimum mungkin. Mereka harus dapat kasih, mereka harus dapat perhatian, mereka harus dimanusiakan, mereka harus mendapat bahwa mereka dihargai, mereka kesempatan juga untuk berdiskusi dan lain-lain. Dapatkanlah waktu yang pendek itu yang semaksimum mungkin. Saya kira mungkin itu Pak Asisten, Pak Kepala Sekolah. Ya, tentu di sini kepemimpinan kepala sekolah penting, ya, dan ibu guru bersatulah solid menjadi satu tim di bawah kepemimpinan kepala sekolah di setiap sekolah. Ya, karena beliau adalah komandannya, ya, jaga soliditas, saling terbuka saja. Manusia tidak sempurna, ya, kalau ada yang perlu dikoreksi setiap waktu silakan, tinggal kita semua bisa menjadi lebih baik. Bapak ada pertanyaannya? Pesan tambahan? Cukup? Selesai? Cukup? Kepala sekolah? Izin Pak. Yang kami hormati Bapak Bupati, Pak Ibu, Bapak Bupati, D1, Pak Jendande, Pak Kadis, unsur pimpinan Kabupaten Meri, Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu Pemerhati Pendidikan, Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, dan semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Dengan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di saat ini kita berada di tempat ini untuk bersama memikirkan dan menindaklanjuti tentang perkembangan pendidikan bagi anak-anak bangsa kita ini. Atas bimbingan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pak Purba, kita mengiyakan tantangan ini Bapak Ibu. Walau ini terasa berat sekali bagi kita di sekolah ini. Banyak saya katakan beratnya kenapa banyak ada hidden challenge Pak. Tantangan yang tersembunyi di sini banyak dalam pelaksanaan kegiatan tatap muka ini. Untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah ingin kami sampaikan wacana ini supaya dalam persiapannya nanti Bapak Ibu kita bisa memikirkan atau mengantisipasinya. Yang pertama tentang pengaturan jalur PBM ini yang sangat fluktuatif. Sampai tadi malam masukan dari Bapak Kadis, hasil Bapak Bupati, segera kita rombak satu malam, segera dirombak sampai tidurnya nggak jelas lagi. Sampai tadi pagi ada terlalu sedikit datang, sudah memang belum pembelajaran sih, tapi itu akibat dari kerja sakitnya. Sama Pak Kadis tidak marah sama saya. Juga Pak Kadis nyampe di sekolah. Kemudian dan challenge yang kedua Bapak Ibu, selain itu tadi yaitu pengaturan tentang alat pelindung diri atau perangkat protokol kesehatan di sekolah. Siapa yang memegang apa,
taruh di mana, simpan di mana, siapa yang membuka, siapa yang menutup. Ini tantangan yang lain yang harus juga Bapak Ibu kalau pada sekolah kita akan persiapkan nanti ke depannya. Kemudian tantangan yang ketiga, Bapak Ibu guru di sini seperti Bapak Bupati sarankan tadi, kita juga memiliki tantangan yang tersembunyi yang cukup berat. Kita dituntut untuk tatap muka setengah jam dalam 1 minggu. Demikian juga siswa yang tidak bersedia hadir di sekolah harus juga kita ajari secara daring. Jadi tantangan seperti ini, ya mohonlah supaya kita tetap bersemangat Bapak Ibu. Kita yakin ketika kita mengemban tugas yang lebih berat, kekuatan yang baru akan kita dapatkan. Kemudian satu saran kepada Bapak Ibu dan kami Pak Bupati dan juga Pak Kadis dan tempat ini, tolong bantu kami Pak dalam menggerakkan teman-teman atau Bapak Ibu yang berkompeten di kabupaten di bidang medis dan keamanan supaya membantu kami Pak. Karena kami di sini tidaklah tahu tentang medis ini sebenarnya. Kami hanya tahu mengajar Pak. Jadi apa yang kami kerjakan ini sudah pandai-pandaian kami sebenarnya Pak. Mengukur suhu sebenarnya kami nggak tahu gimana standarnya. Harus dekat berapa senti, nggak tahu kami ini. Jadi mohonlah Pak, difasilitasi kami dengan menugaskan mungkin teman-teman dari Dinas Kesehatan untuk membantu kita di sini. Demikian juga dengan Dinas Keamanan dalam menerapkan protokol kesehatan. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Bupati bahwa jumlah guru-guru di sini pas-pasan Pak. Kalau kami semuanya masuk, hampir kosong lapangan ini. Ya, sehingga pengorganisasian mobilitas itu kami sedikit perlu tenaga tambahan supaya itu bisa terjamin. Ya, kami sangat setuju seperti SKB 4 Menteri dan juga instruksi Gubernur yang sudah kami bahas bersama di ruangan ini, dan juga instruksi Bapak Bupati bahwa kesehatan itu yang paling utama. Kita juga dengan Pak Kadis semalam sampai sore kami di sini, pembelajaran itu dianggap dulu tidak terlalu menjadi utama, tapi kita simulasi dulu. Kesehatan itu dulu yang paling penting. Kami setuju dengan itu Pak, dan oleh karena itu kami mohonlah supaya bagaimana caranya, apakah kami harus membuat surat permohonan atau kami harus mendatangi instansi yang lain, mohon petunjuk Pak. Demikian sedikit tanggapan saya dan kata untuk Bapak Ibu guru yang saya sayangi, teman-teman guru saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, apa yang dikatakan Pak Bupati tadi sudah kita laksanakan. Tidak susah-susah kita koordinasi di sekolah ini Pak. Ini satu investment kita di sini, semuanya serentak bergerak, serentak maju. Kapan saja kita panggil, Bapak Ibu kita sudah ready. Untuk itu Bapak Ibu, apa yang telah diamati Pak Bupati di hari ini dan juga pimpinan kita, terus kita terapkan. Tadi Pak Dian berkomitmen meningkatkan. Ya, kita akan tingkatkan terus pelayanan terhadap masyarakat ini. Saya kira itu sedikit. Harus lupa saya sorry untuk Bapak Ibu yang ada di sekolah kita yang bukan warga sekolah, kita semuanya warga daerah. Kami dari SPT Bapak Ibu mengucapkan terima kasih dan menunggu menerima menanti masukan dari Bapak Ibu tentang apa yang Bapak Ibu lihat hari ini. Tolong Bapak Ibu yang kurang baiknya sampaikan kepada kita supaya kita saling berkenalan. Terima kasih dan dalam berkati kita. Joa. Baik, saya respon langsung aja. Pak Kadis tolong diatur. Saya mungkin saya pikirkan sedetail itu. Ya, tentu masing-masing OPD harus sudah berpikir. Harusnya ada dicek dari kepala sekolah terhadap protokol kesehatan ini. Otomatis itu. Ya, sehingga mereka tahu. Karena ilmunya beda lagi. Ya, diadakan kumpulkan aja, kemudian dicek. Ya, baik itu mengenai kesehatan, perubahan perilaku, ya, lalu penegakan disiplin, penegakan itu ada sampai. Kalau nggak bisa berkumpul, kita bisa diskon. Sehingga bapak-bapak sekali ya, secara peraturan menyimpan alat, menggunakannya, mencatatnya, dan lain-lain. Ya, kira aja Pak. Lalu saya juga tadi kalau saya bilang itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi atau verifikasi yang harus dipenuhi, dan kita itu diterapkan juga di kita, baru sebuah sekolah itu layak untuk dibuka. Jadi ada minimum requirement, readiness requirement yang harus dicek, diperiksa, baru kemudian proses itu dilanjut. Yaitu saya minta diadopsi. Titip saya, perubahan itu selalu ada. Nah, kita
Kita harus tanya, Bapak usianya berapa? 50. Saya sudah termasuk, saya seumur Pak Jokowi. Ya. Bagi kami itu perubahan bisa setiap hari. Jadi satu lagi, anak-anak perlu adaptability quotient untuk bisa survive di masa yang datang. Ya, perlu critical thinking, adaptability, communication skill, sama problem solving. 4. Karena berubah terus, Pak. It's gonna be changed every day. Sangat cepat berubah. Jadi kalau dia nggak siap untuk mengalami perubahan dan mutasi, tamat lagi. Ya, jadi saya bisa memahami Bapak putar-banting, tapi nikmati, enjoy saja prosesnya. Jadi sesuatu yang membuat kelas kita lebih besar. Kita lebih jadi karakter yang lebih besar, mumpuni. Ya, ya, jadi saya kepada Bapak jangan stres, jangan perlu imun, jangan terlalu banyak pikiran. Bapak kelihatannya capek sekali. Jangan bisa sakit. Nah, itu masalahnya. Nah, dia nggak kelihatan capek, Bapak kelihatan capek. Ya, jangan. Coba manage itu. Coba kelola itu. Karena kalau enggak kita sakit. Sakit apa kita tidak sakit. Jaga tuh. Ya. Karena kita sangat diharapkan anak-anak. Terakhir, tolong kabarkan kepada semua orang. Sampaikan. Ini tidak datang dengan sendiri. Ini adalah keputusan saya untuk kepentingan seluruh masyarakat saya. Saya mendengar keluhan dan harapan. Saya memberanikan diri menghadapi hidden challenge. Ya, jadi sampaikan kepada orang-orang tua dan tunjukkan bahwa proses ini di sekolah kita masing-masing bisa berjalan dengan baik sehingga dari unggul itu bisa tercapai. Keunggulan dari SDM daerah itu bisa tercapai. Karena terlalu lama sudah kita mati-matian seperti beliau itu sampai nggak tidur gitu. Itu karena kepercayaan yang diberikan oleh Pak Bupati dan kita terus berkarya menunjukkan kepercayaan itu memberikan hasil dan manfaat bagi keluarga. Masyarakat bisa melihat anak-anak semakin ceria, masyarakat bisa melihat orang tua anak-anak semakin bersemangat, karakternya semakin kuat. Itulah manfaat dari kebijakan yang kita, ya, tolong disampaikan. Ya, jadi belum tentu masyarakat itu tahu, jadi harus disampaikan. Ya, Bapak Ibu, teruslah berkarya, teruslah mencari cara supaya visi-misi Kabupaten Dairi ini bisa diwujudkan di lokasi di lingkungan kecil Bapak Ibu, di sekolah, ya, bisa dilihat taman-tamannya rapi atau tidak, semua teratur atau tidak, bersih atau tidak, ya, mencerminkan sesuatu yang suka kita atau tidak, itu selalu cek. Ya, kita sendiri rapi atau tidak, ya, kalau kita tidak bersemangat pasti semua lingkungan kita tidak bersemangat. Ya, itu mungkin pesan saya terakhir, Pak Kadis. Pak Kadis ada yang mau disampaikan? Ya, cukup. Saya kira itu. Terima kasih untuk bapak-bapak yang observasi. Manfaatkanlah pengalaman ini ya untuk digunakan pada waktunya nanti bapak-bapak memimpin di sekolah masing-masing. Nanti pada waktunya kalau Bapak Ibu merasa sudah nyaman dan melewati semua verifikasi, ajukan saja kepada kita. Siap, Pak. Nanti kita akan berikan, tapi kami cek. Ya. Terima kasih. Jua-jua. Jua-jua. Horas. Horas. Jua-jua. Mau jua-jua. Terima kasih.